Oke, baiklah Bisya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah. Wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wabtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillah. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-7 ya, baik kita Kitab Sakidah ini. Alhamdulillah yang lalu kita sudah menyelesaikan beberapa masail pasal miyah kita selesaikan pasal mukholid, mujawir, tagoyur, bitohir. Al-an kita akan masuk ke masail yang selanjutnya adalah halat asalis almaun najis awil mutanajis. Oke. Almaun najis awil apa namanya? Ini ya. Oke. Kita masuk di almaun najis wal mutanajis. Ini kelas ke-7 ya. Sekejap. Al-ma'un najis awil mutanajis. Sudah saya katakan, ada perbedaan yang sedikit signifikan antara najis dan mutanajis. Itu bukan perkara yang sama ya. Ma'un najis itu adalah air yang memang dia itu aslinya apa? Najis. Berbeda dengan air yang mutanajis. Aslinya suci tapi terkena najis. Cuma memang fuqaha itu biasanya menggunakan najis dengan makna apa? Mutanajis. Kenapa? Karena dulu saya pernah ditegur dengan guru saya ya. Apa hukumnya ini? Sebenarnya hukumnya mutanajis, tapi saya cakap najis. Terus dikata najis itu asalnya najis. Mutanajis, suci tapi terkena najis. Tapi kadang-kala memang diistiqmal untuk najis dengan makna apa? Mutanajis. Anda sebagai apa ya? Di antara syarat yang paling utama di dalam Anda menjadi penuntut ilmu, ada semacam dikoh. Dikoh itu ketelitian. Mesti telitian ya. Di dalam apa namanya ibarat. Cuma terutama kalau Anda itu membaca kitab mutun. Kitab ini bukan mutun ya, kitab ini macam jamul masail semacam itu. Mutun tak semacam ini. Kitab ini membuat Anda mengetahui masail, tapi tidak membuat Anda menjadi ulama. Ulama berbeda lagi. Kitab-kitab yang melatih Anda menjadi ulama itu namanya mutun atau syuruh qawiyah, itu saja. Biasanya kalau zaman-zaman dahulu itu ada sistem matan, syarah, dan hawashi, itu yang membuat Anda menjadi apa? Ulama. Tapi kitab ini yakni sebagai tangga untuk kitab-kitab semacam itu. Kitab-kitab semacam mutun, syuruh, wal hawashi ini dah banyak orang tak nak dah karena susah. Biasa student akhir zaman penat sikit dah malas dah. Ayo. Wa huwa alladhi najusa liwuqu'in najasati fihi. Hadza huwa. Apa air yang mutanajis itu? Yang menjadi najis atau mutanajis karena jatuh perkara yang najis di dalamnya. Aslinya dia itu suci tapi terkena najis. Menjadi apa namanya? Mutanajis. Ini adalah definisinya mutanajis. Kemudian ada beberapa kondisi. Wuqu'un najasati filma. Ada beberapa kondisi jika najasah terjatuh di dalam air. Hukumnya itu apa? Terus Anda kena paham ya, ini mungkin sekarang Anda tidak terlampau ambil faedah pasal, cuma Anda belajar fikih lebih tinggi lagi. Ada yang namanya qaidah kuliah, ada yang namanya surah. Jadi fuqaha itu biasanya menyebutkan di dalam fikih itu qaidah kuliah dulu. Kemudian wasuratuhu semacam itu. Wasuratuhu. Apa itu suratuhu? Suratuhu kalau di dalam mantik itu seperti masodik, aplikasi terhadap qaidah kuliah. Surahnya apa saja? Maknanya qaidah ini bisa diaplikasikan di dalam 1, 2, 3, 4, 5. Semacam itu. So, tengok ya. Sekarang qaidah kuliahnya adalah apa itu ma'ul mutanajis? Ma'ul mutanajis adalah air yang suci kemudian jatuh najasah di dalamnya. Nah, air ini kan perkara yang umum kan. Mungkin air ini air yang kulatain. Mungkin air ini bukan air yang
kulaten. Nah, nanti di situ akan surahnya. Kalau airnya kulaten macam mana, kalau airnya bukan kulaten semacam mana. Semua ini dikatakan adalah suratul masalah. Suratul masalah. Jadi kadangkala satu masalah mempunyai beberapa suar, mempunyai beberapa apa namanya suar. Ini hati-hati. Ini kalau Anda nak belajar fikih hal semacam ini mesti Anda ketahui. Karena banyak orang itu yakhlut baina aslul masalah wa suratul masalah. Dan ini bukan hanya untuk student yang mubtadi seperti kita-kita ini ya. Kawan-kawan saya yang sudah belajar 6 tahun, 7 tahun, masih tidak boleh membedakan antara aslul masalah wa suratul masalah. Jadi masalahnya satu, surahnya mungkin banyak. Nah, surah ini kalau Anda belajar ilmu kalam dinamakan uju. Namakan apa namanya uju? Semuanya sama. Semuanya sama, cuma istilahnya saja yang berbeda. Semuanya terbina atas satu kaidah, satu mafhum dalam mantik, perbedaan antara mafhum dan misdak itu saja. Ayo. Terus tengok, idza kanal ma'u qalilan. Pertama adalah idza kanal ma'u qalilan, yakni surahnya atau kondisinya. Sekarang surah ini di dalam masalah, di dalam zaman tetap dipakai dah. Dibilang halat, kondisi. Kondisinya yakni karena dah menjadi bahasa-bahasa yang kontemporer. Jadi kata-kata surah itu klasik sedikit. Dia macam dah ketinggalan zaman apa cakapnya, dah kuno dah expired. Sekarang pakainya kata-kata apa? Halat. Sama saja sebenarnya itu. Ya, nih. Bagaimana idza kanal ma'u qalilan? Oke, sekarang airnya sedikit terjadi apa? Jatuh di dalamnya najasah. Dibilang iya apa makna qalilan? Dunal kullatain. Di bawah 2 kullah. Yatanajas mutlakon bimujarroti uku in najasati fihi wa in lam yataghayyar. Yakni cukup dengan jatuh saja, cukup dengan adanya najasah di situ, terjatuh najasah di situ, air ini menjadi apa? Air ini menjadi mutanajis walaupun tidak berubah apa-apa. Kenapa? Karena kurang daripada dua kullah. Ketika di atas 2 kullah macam mana? Ketika di atas 2 kullah dibilang idza kanal ma'u katsiran kullataini fa aktsar, bukan di atas 2 kullah, 2 kullah ke atas. Apa hukumnya? Maka dia tidak menjadi mutanajis kecuali kalau berubah warna, bau dan rasanya. So, berubah warna atau bau atau rasanya. Karena salah satu cukup, tidak perlu ketiga-tiganya. Banyak orang itu launuhu wa ta'muhu wa rihu itu salah. Au ya, tidak perlu berubah ketiga-tiganya, cukup berubah salah satunya saja. Fala yatanajjas ila idza taghayyara launuhu au ta'muhu au rihuhu walau taghayyuran yasiran. Walaupun taghayyurnya itu sedikit saja, di dalam najasah itu cukup. Berbeda kalau seumpamanya nanti saya tiba ada qalil, taghayyurnya itu bukan dengan sesuatu yang najis. Mesti taghayyurnya itu fahish untuk menjadi dia itu tahir ghairu mutahhir. Air yang tohir mutohir terkena sesuatu yang kemasukan kopi, kemasukan teh O, itu mesti sampai menjadikan tagoyurnya itu fahish. Tidak cukup tagoyur yasir. Berbeda dengan kalau berubahnya itu dengan sesuatu yang najis. Terkena kencing, terkena darah, tidak perlu tagoyur fahish untuk menjadi mutanajis. Cukup dia itu tagoyur yasir. Sebagian mempertanyakan, loh kenapa Habib? Loh ya jelas beda. Oh, ini satunya najis, satunya tohir. Jelas tagoyur yasir bin najis itu kafir untuk menjadikan air ini mutanajis. Berbeda dengan sesuatu yang tohir. Nah terus Habib, kalau sesuatu yang ma'ik macam mana? Ma'ik itu dalam bahasa Indonesia cecair. Cairan, tapi bukan air. Contohnya Coca-Cola. Coca-Cola itu najis apa suci? Suci. Terus air balang-balang itu di Indonesia apa ya? Air yang dijual di tong-tong besar itu nanti es teh atau apa dijual. Lah, banyak kan di atas 2 kullah. 1 tong cendol di atas 2 kullah itu. Oke. Hukumnya itu apa? Air cecair yang dia itu tohir kan tidak bisa Anda gunakan untuk bersuci. Jatuh di dalamnya bangkai tikus. Itu sudah dikatakan dia itu apa? Mutanajis dan tidak bisa untuk disucikan lagi. Tidak bisa. Berbeda nanti saya tiba ada kolil, kalau air itu sikit kemudian menjadi mutanajis, masih ada cara untuk mensucikannya. Masih ada. Tapi kalau sudah Coca-Cola menjadi mutanajis, cendol menjadi mutanajis, apalagi Sprite menjadi mutanajis, tidak bisa untuk
sucikan, kecuali ada khilaf minyak. Jadi kalau Anda punya satu tang minyak, macam minyak goreng atau apa itu, jatuh di dalamnya apa? Bangkai. Itu menjadi najis semuanya, jadi mutanajis semuanya, minyak anta itu. Bagaimana cara mensucikannya? Ada tol di dalam minhaj itu, Anda tuangkan air. Anda tuangkan air di situ, kira-kira ya sama dengan yang ada di tang. Apa itu namanya? Banyaknya. Kemudian Anda aduk. Lepas Anda aduk, Anda biarkan. Nanti minyaknya akan naik, airnya akan turun. Kemudian bawahnya Anda buka, airnya kan keluar. Lepas airnya semua keluar, Anda tutup balik. Tinggal minyaknya. Ini adalah cara mensucikan minyak. Tapi itu bukan pendapat yang mu'tamad. Itu muqabilul adhar. Makna muqabilul adhar ini pendapat yang kuat. Tapi dia itu tidak mu'tamad. Wal kullatani lughatan al jarrotani azimatani. Jarroh itu macam tang, jarroh itu tempatnya air. Dua tempat air yang besar. Secara bahasa semacam itu. Wasyar'an yang waznuhu yang beratnya itu kira-kira 500 rital. Rital itu satuan berat yang digunakan di Baghdad. Ada rital tarimi. 565 rital tarimi. Ada, saya pernah lihat rital tarimi, tapi ya digunakan untuk taring saja ya. Kalau Anda beli, Anda nak berapa rotol semacam itu. Di sini dah tak dipakai itu. Di sini pakainya apa? Liter. Kalau air pakainya liter. Wabil maqayisil haditsah 217 liter. Kira-kira 217 liter. Wa huwa ma yusawi asyra tanakat. Tanak itu bahasanya orang Tarim. Tanak adalah tempat untuk macam tempat tang besar itu, 10 tang besar yang ada di Tarim itu. Itu orang-orang Tarim buat itu. Wal kullatani asyratun minat tanak kada ata tahriruhu bi ghairi syak. Dibilang dua kullah itu adalah 10 tanak seperti ata tahriruhu bi ghairi syak. Ada yakni tanak rotal tarimi, rotal baghdadi, hada layan fa'u katsiran. Yang itu ini 217 liter. Ada satu lagi yang lebih mudah saya ajarkan ya. Ini biasanya diajarkan oleh guru saya Syekh Muhammad bin Ali Fa'udhan, binaan alama huwa mawjud fil kutub. Ini kalau Anda tengok daripada ukuran liternya, berapa liter. Tapi kan orang kan jarang kan melihat liternya. Terus bagaimana cara mudahnya? Anda tengok daripada luasnya. Luas apa? Luas tempat air. Apa ya kalau di Malaysia dah jarang dah. Di Indonesia itu beberapa kamar mandi, beberapa bilik mandi itu ada memakai baknya, atau bak macam baldi. Jadi dia nanti ambil gayung macam di apa tuh namanya? Di masjid-masjid itu. Ada macam kotak semacam ini. Macam ada kotak semacam ini. Oke. Ketika dia itu kotak semacam ini, kan isinya nanti apa itu namanya? Isinya apa? Isinya air kan. Tahu dari mana kotak ini 2 kullah? Di dalam kitab-kitab, kalau seumpamanya tempat air itu kotak semacam ini, dia itu 2 kullah. Kalau panjang, lebar, dan dalamnya itu 1,25 dhira. 1,25 dhira. Maknanya panjangnya 1,25. Apa itu namanya? Lebarnya 1,25. Dalamnya juga 1,25. Semacam ini. 1,25. Itu di dalam dhira itu hasta. Hasta yang standar. Yang standarnya manusia. Nanti ada bilang dhira'un najjar. Dhira'un najjar itu dhira' yang dipakai oleh tukang-tukang kayu. Mungkin dhira' yang besar-besar itu. Yang khasnya untuk tukang kayu itu namanya dhira'un tawil. Itu 2 kali lipat daripada dhira'un qasir. Oke. Saya tak cakap pasal dhira'un najjar. Saya cakap pasal dhira' orang yang standar. Maknanya 2 kullah itu kalau tempatnya panjang, lebar, dan dalamnya itu 1,25. 1,25 ini Anda bisa convert menjadi 5 dhira' shagirah. Jadi 1 dhira' yang
biasa, Anda bisa convert menjadi 4 dhiro kecil. Maknanya 1 sama dengan 4 dhiro sogiron. 4 adru sogiro. Oke. 4 adru sogiro ditambah 2 ditambah 1/4 dhiro kan maknanya 5 dhiro sogir kan. Khom 1 adru sogiro. Khom 1 adru sogiro. Khom 1 adru sogiro ini panjang, lebar, dan dalamnya. Tinggal 5 kali 5 dorob 5. Berapa? 125. Jadi, volume daripada dalam itu 125 dhiro sogir. Jadi mudah saja ketika Anda tengok ada satu tempat, Anda tinggal hitung saja, oh macam ini. Itu udah mudah dah. Di kampung Sungai Cincin ini, ada tempat untuk wudhu besar. Saya kira hampir di setiap masjid ada semacam itu. Anda tinggal hitung panjang, lebar, dan dalamnya dengan dhiro Anda. Dan itu sangat mudah sekali. Kadangkala tidak terjadi semacam ini. Ya, ini kan dikatakan 1.25, dikatakan di etokulaten, kalau volumenya 125 dhiro sogir. Tidak mesti panjang, lebar, dan dalamnya itu sama semua dengan makna pasti semuanya itu 1.25. Tidak mesti. Kadangkala dalamnya itu hanya 1. Dalamnya hanya 1, akan tetapi panjangnya itu mungkin 2 dhiro. Nanti sininya juga cuma 1 dhiro. Kita hitung 2 dhiro kalau dengan dhiro sogir menjadi 8 kan? Menjadi 8. Ini kali 4 kali 4. Berapa hasilnya? Tinggal Anda hitung. 8 kali 4, 32. 32 dikali 4, 128 kan? 128 adru sogir. Dah di atas 125. Maknanya jika ukurannya semacam ini, dikatakan yang ada di dalamnya itu juga kulatan. Semacam itu. Dengan cara ini, saya kira menghitung kulatan itu tidak sesusah apa yang kita pikirkan. Ya, ini mungkin saya kira 5 menit, dia tak sampai 5 menit. Ada kena tengok satu. Nanti dihitung. Dihitung semuanya saya tahu semuanya selesai. Pastikan. Wa idza kana tadi? Masailu fil ma'il mutanajjis. Masalah-masalah di dalam air yang mutanajjis. Idza kana al-ma'u katsiran. Ini dulu kan masalah-masalah ya. Kita di dalam minhaj namanya al-masail al-mansurah. Masalah-masalah di dalam ma' mutanajjis mungkin terbina atas masalah-masalah sebelumnya. Tapi ufridat mungkin li ahamiyatihi aw li ba'di su'ubatihi aw li ada khilaf atau iskal di dalamnya, dan ini Anda ketahui bukan di dalam kitab ini, dengan kitab-kitab yang lebih besar. Ayo. Tengok. Idza kana al-ma'u katsiran wa waqa'at fihi najasatun walakin syakakna hal taghayyara am la hal tajuzu taharatihi. Ini mudah ya. Anda mesti paham dibilang semacam ini ya. Ini adalah kaidah amah di dalam fikih bahwasanya yang namanya najis itu mesti yakin. Mesti yakin kalau itu najis. Kalau Anda tidak yakin itu najis, maknanya itu tidak najis. Oh, ini biasanya najis, tidak cukup. Tidak cukup. Yakni biasa najis tidak cukup untuk membuat itu najis. Anda mesti yakin kalau itu najis. Kalau Anda memahami ini, ribuan masalah akan settle. Ribuan masalah akan selesai. Dulu itu saya punya kawan. Ada syukuk yang ada waswasah yang berlebih. Sampai dikatakan kalau ada ayam masuk rumah dia, rumahnya itu diusap semua, dilap semua, dipel semua. Saya cakap, kenapa? Iya, karena yang namanya ayam itu nanti dia akan menginjak tai kawannya. Loh. Biasanya memang biasanya semacam itu. Masalahnya untuk kaki ayam menjadi najis itu tidak cukup biasanya. Anda mesti benar-benar melihat kalau si ayam itu menginjak tai temannya
menginjak kotoran hewan yang lain baru dikatakan itu najis. Tapi biasanya menginjak tidak bisa. Biasa menginjak itu belum tentu menginjak. Di dalam fikih tidak bisa menjadi yakin, tidak bisa menjadi najis kecuali apa ya? Yakin. Memang semacam itu. Anda mungkin ada jiran non-muslim, jiran Kristen kah atau apa, memberi Anda hidangan apa namanya? Memberi Anda hidangan sup sup ayam. Terus ada orang tak nak makan. Kenapa? Iya, karena ini biasanya dia akan memasak babi. Anda tengokkah dia memasak babi? Selama Anda tak tengok, maknanya itu suci. Tapi kan biasanya orang kafir itu memasak babi. Tidak bisa. Biasa ini tidak bisa menjadi najis. Paham ya? Semacam ini, Suf. Idza kana al-ma'u katsiran. Kalau air itu banyak, makna banyak di atas 20 dan terjatuh najis di dalamnya. So, tengok terjatuh najis di dalamnya. Dan hukumnya kalau dia itu terjatuh di dalamnya itu najis, dia tidak langsung menjadi najis. Mesti ada berubah warna, bau atau rasanya. Berubah warna, bau atau rasanya. Kan tetapi dia itu ragu. Ini berubah atau tidak ya? Tidak bisa Anda mengatakan dia itu najis. Kenapa? Karena najis itu mesti yakin. Selama Anda ragu ini najis atau tidak, dia tidak bisa menjadi apa? Najis. Hal taghayyara amla fa hal tajuzu taharah bihi? Na'am tajuzu taharah bihi li'annal asla fihi at-taharah. Karena al-asal di dalam ma itu adalah apa? Suci. Tidak bisa Anda mengatakan ini najis kecuali dia itu, atau dia itu mutan najis kecuali dia itu apa ya? Yakin dengan makna memang warna, bau dan rasanya itu berubah. Kalau Anda ragu ini berubah atau tidak, tidak bisa. Yang namanya najis itu mesti ya yakin. Dulu ada kawan saya itu, saya benerin ini, saya berjalan dengan kawan saya di Tarim, kan rumahnya kan tinggi-tinggi. Jadi saya berjalan di tiba-tiba di atas tuh ada yang buang air gitu, ada yang buang air, tak tahu kalau di bawah itu ada orang. Terkena saya dan kawan saya. Kawan saya marah. Ini jangan-jangan najis. Hei, ini air apa? Lalu saya cakap, su'aluka yunajisuka. Coba Anda tak tanya, dia tak akan jawab. Kalau dia jawab itu air bekas basuh kencing, kan sudah apa namanya? Sudah mutanajis kan? Itu adalah air yang mutanajis. Habislah Anda. Habis Anda. Kalau Anda diam, itu tidak menjadi apa namanya najis. Air kotor saja. Itu hanya air kotor, Anda mandi, Anda basuh, settle. Tapi kalau seumpamanya itu air najis, cara membasuhnya lebih berat daripada air kotor. Saya cakap, pertanyaanmu itu membuat itu najis. Memang benar itu. Kalau Anda diam, itu tidak menjadi apa namanya, tidak menjadi najis. Wa idza kana al-ma'u katsiran wa taghayyara. Kemudian ketika ada air banyak, air itu banyak di atas 20. Wa taghayyara, dan dia itu apa namanya? Taghayyar, berubah. Maknanya berubah warna, bau atau rasanya. Terus masalahnya apa ya? Iya, masalahnya Anda tidak tahu. Berubahnya itu dengan yang suci atau dengan yang tidak suci. Kira-kira menjadi suci atau tidak? Menjadi najis apa tidak? Tidak. Kenapa? Sudah saya katakan. An-najis itu la yakunu illa bil yakin. Yang namanya najis itu mesti ya yakin. Kalau Anda tidak yakin itu najis, tidak bisa. Halit taghayyur bi tahirin am binajisin fama hukmuhu nahkumu bi taharatihi. Yakni airnya tetap suci lah, tapi masalahnya apakah bisa dibuat bersuci? Ya tidak bisa, karena sudah apa namanya? Sudah taghayyar. Cuma bukan itu, kita tidak mengatakan bisa dibuat bersuci atau tidak. Airnya masih suci atau tidak? Karena air itu suci belum tentu bisa dibuat bersuci, karena kita sudah mengatakan air itu sudah taghayyar, dah berubah. Nahkumu bi taharatihi li annal asla fil ma'i at-taharah, karena al-asal di dalam ma itu at-taharah, yakni hukum asalnya itu adalah suci. Makna hukum asal kita tidak bisa untuk berubah daripada hukum asal yang dia itu suci menjadi najis kecuali dengan dalil yang kuat. Idza kana al-ma'u katsiran wa taghayyara binajisin. Nah, ini beda lagi sekarang. Air itu banyak di atas 2 kullah dan berubah dengan sesuatu yang najis.
berubah warna, bau, atau rasanya dengan sesuatu yang najis. Tsumma ba'da fatratin, lepas 1 bulan, fatrah ini beberapa saat, 1 bulan kah, 2 minggu kah, 2 bulan kah, kita ragu, apakah berubahnya itu hilang atau tidak. Kita dah yakin najis dah. Kita dah yakin air ini mutanajis, karena kita tengok air biasa, kemudian terkena bangkai tikus. Warna, bau, atau rasanya berubah. Kemudian kita ragu, apakah tagoyur itu hilang atau tidak. Kalau hilang tagoyurnya, airnya balik suci. Kalau tetap ada tagoyurnya, tetap airnya mutanajis. Apa hukumnya? Nahkumu bi najasati, kita tetap stay di dalam itu adalah najis. Kenapa? Karena kita dah yakin itu adalah najis. Kemudian kita ragu najisnya hilang atau tidak. Tidak bisa. Al yakinu la yuzalu bisyak. Ketika itu sudah yakin, tidak bisa Anda hilangkan dengan keraguan. Li'annana tahaqqaqna najasah, karena kita dah yakin bahwasanya air ini mutanajis. Al-ma'fuwat minan najasati filma. Bilang al-ma'fuwat, maknanya najis-najis, dia tuh yakin najis. Masalahnya apa, Habib? Ya, dia itu yakin najis, akan tetapi dimaafkan ke najis itu. Kenapa? Ya karena ada beberapa apa namanya? Ada beberapa alasan. Di antara alasannya itu susah untuk dihindari lah, yang susah untuk dilihat lah. Itu namanya apa? Al-ma'fuwat. Al-ma'fuwat itu bukan maknanya tidak najis, itu najis itu. Najis cuma dimaafkan. Dimaafkan. Oh, maknanya yang kalau kita ragu itu najis atau tidak, ma'fuwat juga loh, bukan, itu tidak najis. Bedakan antara ma'fuwat dan tidak najis. Ma'fuwat itu confirm dia itu najis, tapi dimaafkan. Yu'fa fil ma'i wal ma'i anin najasah allati la yudriku hat-tarfu. Dimaafkan kalau terjatuh di dalam air atau ma'i. Ma itu cecair, yang dia itu bukan air. Contohnya teh tarik, kopi, dia tidak dinamakan ma'ul mutlak, tapi dia itu dinamakan ma'i, dan hukumnya dia itu suci tapi tidak mensucikan. Ada Ustaz Ammar beli kopi Starbucks 1 tang, nah dibagi-bagi kawan-kawannya, kemudian jatuhlah apa namanya, bangkai, langsung menjadi apa namanya, mutanajis semuanya. Oke, sekarang ada najasah allati la yudriku hat-taraf, najis yang tidak bisa dilihat oleh mata yang mu'tadil. Maknanya mata secara umum, secara standar tidak bisa untuk melihatnya, ya karena mungkin karena terlampau apa namanya, terlampau kecil. Biasanya dimisalkan itu percikan-percikan kencing. Jadi kalau Anda kencing itu ada percikan-percikannya kan. Kadangkala Anda merasakannya tapi Anda tidak melihatnya. Terus tengok. Karena itu dimaafkan kalau terjatuh di dalam apa namanya, air. Disebutkan juga wanimud dubab apa, tainya apa itu namanya, lalat, wal maita allati la dama laha sa'il. Dibilang begitu pula kalau terjatuh bangkai, yang mana bangkai itu kalau dia itu masih hidup kemudian dibelah tidak ada darahnya. Wahia allati idza syuqqa minha udwun lam yasil damuha. Dibilang itu adalah hewan yang kalau dia itu syuqqa, dipatahkan atau diambil, bukan benar-benar Anda ambil kemudian Anda patahkan, tak. Kalau seumpamanya dipatahkan, dipatahkan, biasanya di tolak ukurnya adalah cicak ke bawah. Nah, cicak ke bawah, bangkai cicak. Anda mempunyai Coca-Cola banyak 1 tang, kemudian ada bangkai cicak jatuh di situ. Ketika bangkai cicak itu jatuh, apakah membuat air Coca-Cola atau air yang dunal kulaten langsung najis hanya dengan apa namanya, adanya bangkai? Bangkai kan najis kan, dan air yang sedikit dan mae dan cecair kalau terkena najis langsung dia itu menjadi mutanajis dan tidak perlu tagoyur. Dan cicak juga apa namanya, bangkai cicak juga, bukan cicaknya ya, bangkainya dia itu najis. Apakah bangkai cicak kalau dia itu jatuh
di Coca-Cola yang banyak, di air yang sedikit, apakah menjadikan air dan Coca-Cola itu langsung menjadi mutanajis? Tidak, ini makfu. Kenapa? Lada malaha sa'il. Karena kalau seumpamanya Anda ambil cicak yang hidup, kemudian Anda belah jadi dua, atau apa itu namanya, kakinya Anda cabut, tidak ada darah yang mengalir. Berbeda kalau Anda ambil kambing, Anda potong kakinya, darahnya akan mengalir. Bangkai semacam itu, jika masuk ke dalam air, membuat air mutanajis. Tapi kalau bangkai itu ketika dipotong kakinya, dipotong bagian tubuhnya, tidak mengalir darah, walaupun dia najis, tapi dimaafkan. Cicak dan di bawahnya, berarti apa namanya itu, cicak, kemudian semut, kemudian lebah, kemudian kalau di Indonesia itu laron yang ada biasanya lepas hujan-hujan, terbang-terbang, apa, kekatu. Nah, itu kan semuanya kan di bawah apa namanya, di bawah cicak. Akan tetapi apa dibilang lam yasil damuha kadzubab. Seperti apa? Kadzubab. Ya Habib, saya jumpa cicak ya Habib, tapi Masya Allah ini Habib, cicak ini besar Habib. Besar macam mana? Iya, dia besar macam tokek. Tahu tokek Anda? Yang tokek. Tokek macam itu tuh. Besar tuh, ada tuh biasanya di anu-anu tuh apa namanya? Di rumah-rumah, dia bunyinya pelik sedikit. Dia besar dia macam cicak tapi besar. Hukumnya apa Habib? Dia cicak, tapi dia besar sangat. Dia cicak yang obesitas. Hukumnya ini apa ya Habib? Cicak yang obesiti ini. Hukumnya macam cicak biasa. Karena cicak sampai derajat semacam itu jarang. Dan sesuatu yang jarang tidak ada hukumnya. Ini penting, Suf. Sesuatu yang jarang tidak ada hukumnya. Maknanya kita tidak memberi hukum khas untuknya. Hukumnya ikut yang pada umumnya. Hukumnya ikut yang pada umumnya. Ini saya beri kaidah ini, saya jelaskan. Nanti faedahnya Anda akan tengok di kitab-kitab yang lebih besar. Karena banyak sekali. Setelah saya mengajar minhaj, saya mengajar kitab-kitab yang lebih tinggi. Disuruh hati hawashi. Kaidah ini, ternyata di dalamnya itu, di dalam sana ya dalam kitab-kitab fikih, banyak aplikasinya. Dan saya tengok, kaidah ini disebutkan dalam babul ibadah. Dalam babul apa namanya? Ibadah. Karena perkara yang jarang, fuqaha takna untuk memberi hukum khas untuknya. Sudahlah, engkau jarang kan 1, 2, 3 aja. Maknanya daripada jutaan case, Anda cuma 1, 2, 3. Tak yalah kita beri hukum yang khas, engkau ikut hukum yang 1, 2, 3 juta itu. Ayo. Tapi al-maita allati la damalaha sa'il itu dimaafkan dengan 2 syarat. An layaku nabi bifi'lihi. Maknanya si cicak itu jatuh ke dalam satu tang Coca-Cola itu sendiri, bukan Anda. Oh, ada bangkai cicak, Masya Allah, letak situ. Ada bangkai cicak, letak. Itu namanya sudah menjadi apa? Mutanajis. Yakni Anda sendiri yang meletakkan bangkai cicak ke sana. Bu'an la tughayyir ma waqa'ati. Dan tidak merubah airnya. Maknanya cicaknya terlampau banyak. Akhirnya sampai merubah airnya itu menjadi apa namanya? Coca-Colanya rasanya pelik sedikit. Air yang di bawah 2 kulah itu berubah bau, warna dan rasanya ketika itu menjadi mutanajis. Kama qala sahibu Zubat wastafni maitan damuhu lam yasili aw la yura fi tarfi lamma yasuli. Ini kesempatan ya. Zubat di sini yakni Anda jangan, kalau bisa jangan habis kitab ini kecuali Anda juga hafal Zubat. Ini proses ini apa namanya? Ini fursah ya. Turuku tadhiril ma'in najisuh. Ma'ul mutanajis, bukan ma'un najis. Karena air yang najis tidak bisa untuk disucikan. Bagaimana Anda nak mensucikan kencing? Kan tidak bisa, kan? Air yang terkena kencing bisa menjadi suci. Dan ini nanti ini bisa Anda aplikasikan di dalam masail mu'asharah jika satu negara tidak mempunyai hasil air. Jadi airnya itu macam diproses balik, reproses. Jadi Anda kencing, Anda mandi, nanti airnya itu akan kembali ke satu tempat, dia reproses. Apa tak tahu namanya apa? Saya dengar di Singapura semacam itu. Hah?
Bukan istialah. Jadi dia itu diproses lagi. Air Anda, jadi kan Anda mandi, itu nanti akan air sisa Anda mandi, air sisa Anda kencing akan kembali ke satu tempat. Nanti itu akan diproses menjadi bagus lagi. Kemudian disalurkan kepada Anda lagi terus semacam itu. Mungkin kalau Anda itu di apa itu namanya di luar angkasa macam mana. Anda kencing, nanti kencing Anda akan diproses menjadi air dipisah-pisahkan daripada ini kencing ini kan ada airnya juga kan. Jadi yang membuat tidak bisa diminum itu dipisahkan sisa air karena mungkin di luar angkasa hampir tidak ada apa? Air sama sekali. Jadi Apa? Al-an kita bahas sekarang kita bahas. Yakni bagaimana caranya ketika air yang mutanajis itu bisa menjadi apa namanya suci. Dalam madzhab Syafi'i hanya ada dua saja. Yang pertama dengan mukafaroh. Apa itu mukafaroh? Jadi ada air. Contohnya ini. Ini kan si master. Tidak sampai 2 kulah. Ada kencingnya Ammar di sini sedikit. Kan menjadi mutanajis. Kalau ini menjadi mutanajis, bagaimana cara mengembalikan air ini menjadi suci lagi? Dengan mukafaroh. Maknanya saya tambahi menjadi 2 kulah. Setelah saya tambahi menjadi 2 kulah, apakah dia berubah atau tidak? Ketika dia tidak berubah, maknanya air ini semuanya sudah menjadi apa namanya suci balik. Itu namanya mukafaroh. An yadhura bi nafsihi ay yazula taghayyur bitulil mufti. Bukan ini yang mukafaroh itu yang kedua. Yang kedua. Yang pertama dia hilang-hilang sendiri. Oh, sudah dikencingi ini 2 kulah sudah dikencingi oleh Ammar. Bau, warna atau rasanya itu ada yang berubah. Saya tinggalkan ya. Lepas 2 bulan, ternyata balik normal lagi. Balik normal lagi. Tidak ada bau, warna, dan rasanya menjadi air normal balik. Terus apa hukumnya air ini? Balik menjadi suci lagi. Ai yazula taghayyur bitulil muqt wa dzaka idza kana kullataini fa aktsar. Yakni ini bisa terjadi kalau airnya itu 2 kulah, tapi kalau air yang di bawah 2 kulah tidak bisa. Karena air di bawah 2 kulah dia itu menjadi mutanajis. Cukup dengan adanya najasah walaupun tidak berubah. Tapi kalau air 2 kulah dia itu menjadi najis kena dengan apa? Adanya perubahan. Lah kalau perubahan itu hilang, maka airnya yang 2 kulah itu balik menjadi suci lagi. Tapi kalau airnya kurang dari 2 kulah kemudian dikencingi oleh Ammar, bau, warna, dan rasanya itu berubah. Kemudian saya tinggalkan 1-2 bulan, kembali normal lagi. Apakah ini menjadi suci? Tidak. Kenapa? Karena dia itu akan menjadi najis cukup dengan tersentuh dengan najasah. Yang kedua, an yadhura bi idhafatil ma alaih. Ya ini yang namanya al-mukafarah. Itu dia itu suci dengan cara apa? Idhafatul ma dengan cara menambah air. Dan setelah ditambahkan itu lebih daripada 2 kulah ataupun lebih. Dan ini yang dinamakan dengan mukafarah. Wala yadhuru bi idhafati najisin alaihi kabul. Yakni, ini kurang daripada 2 kulah, saya kencingi saja. Lepas saya kencingi menjadi 2 kulah, tapi hilang bau, warna, dan rasanya. Menjadi normal. Subhanallah, ya, ini mungkin kencing anta kencing hebat kut. Kencing hebat kut, tak ada bau, warna, dan rasanya. Apakah menjadi suci? Tidak. Harus ditambahi dengan sesuatu yang suci, dengan air yang tohirun mutahhir. Yang ketiga, an yadhura binuqsanil ma. Ini dalam hadis. Ini dalam kita fikih tak tersebutkan pun yang muktamad hanya 2. Atau goyur binafsihi wa dengan apa namanya mukafarah. Apa itu an yangkus? Dengan dikurangi. Jadi ini ada air di satu tempat lebih daripada 2 kulah. Dikencingi oleh Ammar. Bau, warna, dan rasanya akan berubah. Dikurangi 2 cebok, tahu cebok ya? Dikurangi 2 cedok, 3 cedok, menjadi bau, warna, dan rasanya itu menjadi normal lagi. Mungkin nggak macam itu? Wallahu alam, saya rasa baik sedikit ya, bisa sedikit. Tapi ala kulin, jika itu terjadi, dengan syarat tidak kurang daripada 2 kulah. Maksudnya dikurangi sampai tidak kurang daripada 2 kulah. Dan bau, warna, dan rasanya itu hilang. Maksudnya bau, warna, dan rasanya najis itu
hilang, maka dia kembali menjadi suci. Wallahu a'lam, saya kira itu akan bisa masuk dengan surah Tagoyur bin Nafsihi. Tagoyur bin Nafsihi. Tapi yang nomor 3 adalah kita fikih yang disebutkan. Kama qala sahibu sofati zubat wa in bin nafsihin tafa tagoyuru wal ma'i la kaza'faronin, ya terus tengok di dalam zubat. Dibilang kalau seumpamanya tagoyurnya itu hilang dengan sendiri. Binafsihi tagoyur intafa. Wa bilma'i, yakni tagoyurnya itu intafa bilma. Berubahnya itu berubah warna, bau dan rasanya, warna, bau dan rasanya itu hilang dengan tambah air. Bukan dengan dikurangi air. Bagaimana dikurangi air bisa hilang bau, warna, dan rasanya? Ditambahi air makul, dikurangi air. Laka za'faronin yadhuru. Bukan dengan ditambahi dengan za'faron. Kenapa? Kalau Amar dah mengencingi apa itu namanya tempat ini, ada tempat gitu macam dibuat berwudu, apa namanya di masjid-masjid itu? Kolah ya. Kolah berwudu dikencingi oleh Amar. Bau, warna, dan rasanya itu ada yang berubah. Kita tambahi za'faron gitu. Atau kita tambahi apa yang diletak di kolam renang itu? Tahu kaporit ya? Klorin. Nah, diletakkan baunya menjadi bau klorin kan. Suci atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena kita tidak tahu baunya itu hilang atau tertutup. Dibilang hal zala awistataro, dibilang. Kita tidak tahu baunya itu hilang atau tertutup. Dan kita yakin dah najis. Kita tambahi klorin, baunya hilang. Lebih dominan bau klorin. Nah, kita tidak tahu apakah bau klorin itu menghilangkan baunya atau hanya menutupi baunya. Selama kita tidak tahu itu, kita kan ragu kan. Kalau menghilangkan baunya suci, kalau menutupi baunya tidak suci. Sebelumnya kita dah yakin itu adalah najis. Maka yakinun najasah tidak dihilangkan dengan keraguan, dengan syak. Syak ini baunya hilang atau tertutup. Hadza huwa maknanya. Laka za'faronin, kalau ditambahi za'faron, yakni za'faron itu sesuatu yang menutupi bau, warna, atau rasanya. Contohnya adalah za'faron kan kaza'faron. Seperti itu seperti, bukan mesti dengan za'faron. Za'faron adalah tanaman yang warnanya itu kuning, biasanya dibuat di nasi-nasinya orang Arab itu. Itu namanya za'faron. Nasinya orang Arab ada kuningnya, ada merahnya. Saya tidak tahu merah itu pakai warna apa. Tapi kuning itu pakai warna za'faron. Tak tahu di Malaysia macam mana. Di Indonesia beberapa za'faron itu digunakan untuk santau. Jadi hati-hati kalau ada orang beli za'faron, jangan-jangan untuk santau orang. Santau itu untuk santet, untuk menyihir orang. Mana tadi? Oke. Masa ilu filma, yakni beberapa masail di dalam air. Lana, yakni ini masalah apa ya dibilang? Al-ghos itu maksudnya teka-teki saja, teka-teki di dalam fikih. Ini saya tak merasa berguna banyak teka-teki itu. Yang penting di dalam fikih itu bukan teka-tekinya. Yang penting di dalam fikih itu qawaid kuliahnya, itu yang paling penting. Qawaid dan surahnya. Kalau Anda mempelajari fikih fokus dalam qawaid dan surahnya saja, saya kira tak lama kok Anda sudah bisa mempunyai malakah apa? Malakah fikih. Tapi belajar dengan cara itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Susahnya dan lamanya kena sabar. Kena sabar. Lana ghuslun wajib, au wudu'un wajib, wa ma'uhuma ghairu musta'malin. Masuratu dzalik. Masuratu dzalik. Ada kan yang namanya air mustakmal adalah air yang digunakan untuk perkara yang la budda minhu yang mesti dilakukan. Sekarang ada air sisa, air bagi daripada ibadah yang la budda minhu, bersuci yang la budda minhu, bersuci yang wajib. Tapi tidak dikatakan dia itu mustakmal. Apa surahnya? Apa surahnya maknanya? Apa maksudnya? Apa afrodnya? Apa aplikasinya? Dikatakan suratuhu. Loh, surah ini bukan maknanya mesti satu loh ya. Boleh banyak. Dulu ada surah itu maknanya boleh gambaran, boleh bentuk. Dulu ada cerita guru-guru saya ketika di Rubat itu.
Ada satu halakoh itu orangnya pandai-pandai semua, tapi ada satu tidur, macam Faiz sekarang tidur ya. Jadi ketika kelas itu ada satu tidur, tapi dia itu pandai, tapi dia itu apa namanya pandai. Gurunya cakap, ya Fulan, masalah ini macam mana surahnya? Apa bukan itu? Ada satu buat surah, apa dia sebutkan surahnya. Terus yang tidur dikatakan, hei, kamu bagaimana surahnya Fulan? Surah masalah yang disebutkan oleh Fulan. Katanya dia, suratuhu jamilah. Maknanya dia itu handsome. Saya tak tanya dia handsome apa tak. Surahnya dia itu suratul masalah, bukan suratul jasad. Oke. Esok akan aku beri 5 suar. Apa namanya? 5 suar dalam masalah ini. Sekarang saya masih baru kumpul nyawa lagi. Saya baru bangun tidur. Oke. Esok saya tengok bagaimana apa namanya suar Anda. Yakni yang membuat fakih hebat itu bagaimana Anda bisa aplikasi suar. Bisa aplikasi apa namanya suar. Karena qawaid fikih ini tak terlampau banyak, mungkin 100, 150. Ya. Mudah untuk dihafal. Tapi suratul masalah kita lain. Apa namanya kita lain. Ayo. Apa surah masalah? Di dalam masalah mandi wajib, wudhu wajib, tapi airnya tidak menjadi apa? Mustakmal. Kalau dia itu nazaro huslan masnunan. Dia bernazar. Bernazar adalah satu cara untuk merubah perkara yang sunnah menjadi wajib. Seperti mandi Jumat. Kan hukumnya kan sunnah toh. Dia bernazar mandi Jumat. Mandi Jumat menjadi wajib. Atau tajdidul wudu. Dia bernazar untuk tajdidul wudu. Akhirnya tajdidul wudu menjadi wajib. Maka tajdidul wudu dan mandi Jumat yang mandur menjadi wajib. Akan tetapi air yang dia gunakan untuk mandi tersebut tidak menjadi apa? Mustakmal. Kenapa? Karena dua mandi ini tidak mengangkat hadas. Mandi Jumat yang wajib, mandi Jumat yang mandur, dan wudhu tajdid yang mandur tidak mengangkat hadas. Wa wujubuhuma aridun. Dan wajibnya itu arid. Makna arid bukan asalnya daripada Allah. Anda yang mewajibkan untuk diri Anda. Bukan Allah mewajibkan kepada Anda. Wadah ya, itu namanya arid. Dia bukan daripada sananya. Tapi Anda dulu-dulu ini tidak wajib kok mandi Jumat dan wudhu tajdid itu. Cuma Anda mewajibkannya pada diri Anda. Itu tidak membuat air yang Anda gunakan itu menjadi apa namanya mustakmal. Wal ibroh bil asal, dan ibrohnya dengan asal. Yang kedua, lana ma'un mutanajisun fi awanin muta'addidah jamaknaha fi ina'in wahid fama hukmu hadzal ma. Yani ini ada air satu, ini mutanajis. Kemudian mana lagi, ini mutanajis. Ini mutanajis. Ada 5 baldi, 5 ember mutanajis. Kelima-limanya di bawah 2 kullah. Satunya ada bangkai tikus, satunya ada bangkai apa lagi? Ada bangkai cicak tak, bangkai kucing, bangkai jangan anjing lainnya lah. Bangkai burung. Ini bangkai apa? Ada 5 bangkai semuanya mutanajis. Sudah bangkainya diambil, ini semuanya mutanajis. Oke. Kita ambil baldi yang lebih besar, kita tuang semua. Air yang 5 itu di dalam satu baldi. Hukumnya apa? Ya, ini kelima-limanya air mutanajis confirm. Anda tuang di dalam satu baldi yang besar. Apa hukumnya? Tengok ke hukum asal. Hukum asal, air mutanajis itu bisa menjadi balik suci. Kalau apa? Kalau dia itu hilang warna, bau, atau rasanya. Sawaun dengan dibiarkan atau ditambah menjadi lebih daripada 2 ulang itu tak ada yang sesuatu yang keren lah, biasa aja. Idza balagol kullataini, kalau lebih daripada 2 kullah, walam yatagoyar, setelah Anda menggabung, dan dengan syarat ya setelah digabung mesti lebih daripada 2 kullah. Di bawah 2 kullah tidak bisa. Karena untuk suci dengan mukasaroh mesti lebih daripada apa? 2 kullah. Karena yang kurang daripada 2 kullah tetap najis walaupun tidak berubah warna, bau, dan rasanya. Tapi kalau di atas 2 kullah, dia itu menjadi mutanajis. Kalau warna, bau, dan rasanya itu ada, yakni bau, warna, rasa najis tersebut. Kalau warna, bau, atau rasanya dia hilang dan dia itu 2 kullah menjadi balik
suci. Sekarang 5 baldi yang mutanajis itu digabung semuanya, dan kita tengok jika lepas digabung, lebih dari 2 kula apa tidak? Lebih. Oke. Warna, bau, dan rasanya yang najis hilang apa tidak? Apa balik? Apa masih ada? Dah hilang. Macam air-air biasanya. Menjadi suci. Walam yataghayyar fatahurun. Walau furriqata. Walaupun lepas jadi 2 kula, Anda bagi-bagi lagi, tetap suci. Tidak ada masalah. Wa illa fala yadhur. Kalau tidak menjadi 2 kula, masih kurang daripada 2 kula. Dan atau sudah 2 kula, tapi bau, warna, dan rasanya masih tidak normal macam air pada umumnya. Masih menjadi apa? Air yang mutanajis. Masuratu yang nomor 3. Masuratu ma'in balagomi atakul latin. Walakinnahu najisun ma'annahu lam yataghayyar. Ya, ini masalah teka-teki lagi. Apa hukum air yang sampai 100 daripada kulah? 100 kulah. Loh, 2 kulah aja tidak makan maun, kadir kan ini 100 kulah. Dan kita mengetahui bahwasanya 100 kulah itu air yang di atas 2 kulah ke atas itu menjadi mutanajis kalau bau, warna, dan rasanya itu ada yang berubah. Ini 100 kulah dan tidak ada yang berubah warna, bau, dan rasanya, tapi tidak menjadi najis, tidak menjadi mutanajis. Apa surahnya? Saya rasa ada mugholatoh lah ini. Perkaraan yang mugholatoh. Ini namanya masalah jariyah. Apa sih masalah jariyah itu? Semacam ini. Nah, kalau udah belajar mantik, sudah terbiasa mantik, hal semacam ini, wallahi fihi mugholatoh ya. Ada semacam mugholatoh, maknanya ada jebakan. Masalah biasa ya. Ada yang namanya sungai ya. Ada sungai cincin di sini. Ada sungai. Ada sungai. Airnya arahnya ke sini ya. Ke sini. Oke, nanti di sini akan ada tempat berkumpulnya air sungai, danau ya, tidak apa-apa lah. Ini kan airnya kan banyak sekali kan. Hitung aja ini besarnya berapa? Mi'atu kullah. Oke. Kemudian air ini ketika hukumnya di sini, hukumnya wadih. Ketika di sini hukumnya wadih. Tengok nanti bau, warna, dan rasanya bau najis atau tidak. Mungkin muntah. Sekarang terus bagaimana hukum hukum air yang mengalir ini? Hukum air yang mengalir dihukumi setiap daripada gelombangnya. Setiap daripada apa? Gelombang. Loh, ini kan gelombang. Ini kan gelombang. Jadi, hukum ini tak sama dengan hukum ini. Tak sama dengan hukum ini. Kenapa? Karena setiap gelombang itu haribatun 5 ba'daha wa tolibatun 5 qoblaha. Saudara ya. Ini pelik. Loh, gelombang air ini kan air ini kan bersambung toh. Loh, bagaimana kok Habib mengatakan ini gelombang pertama? Ini gelombang kedua. Ini gelombang ketiga. Loh Habib, hukum 1, 2, 3 ini berbeda dan masih ada banyak-banyak gelombang ya. Masih ada banyak-banyak gelombang di belakangnya. Hukum nomor 1 tak macam hukum nomor 2, tak macam hukum nomor 3. Loh, kenapa Habib? Bukankah nomor 1, 2, 3 itu bersambung? Betul apa tidak? Yang namanya air kan bersambung kan. Loh, memang dia itu memang mutasilatun hisan, dengan makna Anda tengok dia bersambung. Tapi hukumnya dia itu dianggap tidak bersambung. Kenapa? Iya, dia itu dianggap tidak bersambung karena yang nomor 2 pasti kejar yang nomor 1. Betul apa tidak? Dan yang nomor 2 lari daripada yang nomor 3. Karena begini kan, gelombang. Ini kan macam nak kejar nomor 1 kan. Dia kan terus ke sini kan. Dia kan kejar nomor 1. Dan dia lari daripada nomor 3. Macam mana sesuatu yang satu boleh saling mengejar dan dikejar? Mengejar dan dikejar itu mesti lebih daripada 1. Nomor 1 mengejar yang nomor 2 mengejar yang nomor 1. Nomor 2 lari daripada yang nomor 3.
Sebab ada yang dikejar dan ada yang mengejar, dihukumi itu berbeda. Maknanya hukum 1, 2, 3 itu berbeda. Oke, sekarang di yang nomor 2 ada tai yang menancap. Mungkin Amar kok berak di sini. Jadi, maaf, kotorannya itu menancap di sini. Di apa itu namanya? Di bawahnya sungai itu. Menancap di situ dan tidak apa namanya? Tidak bisa untuk hilang, tidak bisa untuk ikut, tidak terbawa arus. Kita tengok bagaimana hukumnya, bagaimana besarnya sungai ini. Apakah sungai ini besarnya 2 kulah? Bagaimana 2 kulah, Habib? Iya, anta kembali ke kaidah yang pertama untuk menghitung 2 kulah atau tidak. Panjang, lebar, dan dalam. Oh iya, Habib, ini satu jariah ini dihitung per jariah ya. Per jariah ini satu, panjangnya 1 hasta, lebarnya 1 hasta, panjangnya 1 hasta, dalamnya 1 hasta. Kan maknanya tidak sampai 2 kulah kan. Ketika tidak sampai 2 kulah, maknanya ini mutanajis bimujarrodil wukuin najasa kan. Maknanya ini mutanajis. Ini pun juga mutanajis karena dia tidak akan sampai ke sini kecuali melewati ini kan. Nomor 3, apakah mutanajis? Belum kan, maknanya kalau Anda berwuduk di nomor 3 tak ada masalah. Anda berwuduk di sini tidak boleh. Oke, ini najis, ini najis. Loh kan ini kan akan banyak apa namanya? Akan banyak mengalir kan, ini kan hanya contoh saja kan, contoh 1, 2, 3. Sebelumnya kan sudah banyak ini kan. Dan ini si Amar ini berak dah daripada bulan lalu. Dan ini masih jauh lagi, ini masih kesini. Ini hanya contoh saja karena saya punya whiteboard tak macam sungai. Jadi ini di kesini ini masih 1 kilometer lagi. Jadi si apa itu namanya? Si jariah, si gelombang itu akan banyak. Jadi setiap gelombang yang melewati nomor 2 ini dia akan menjadi apa? Mutanajis. Mutanajis berapa gelombang dah itu? Yang mutanajis. Udah beribu-ribu gelombang kan semuanya mutanajis. Tapi nanti semua yang mutanajis itu akan berkumpul di danau ini. Ketika ada berkumpul di danau, dia menjadi apa? Tidak najis lagi kan, sudah menjadi apa? Muka saro. Tapi di sini masih menjadi najis. Oke, sekarang ketika yang lewat di sini itu, apakah dia itu dihukumi mi'atu kullah? Loh tidak, ini kan kurang daripada 2 kulah. Karena itu ini ada mugholatoh ini di sini itu. Yang sampai 100 kulah itu di ujungnya, bukan sebelum apa? Ujung. Karena sebelum ujung hukumnya itu per jariah, per gelombang. Apakah per gelombang Anda hukumi mi'atu kullah? Tidak, karena itu ada apa namanya? Ada mugholatoh. Ada makna mugholatoh itu ada macam tipu-tipu di sini itu. Dulu saya, oh iya betul. Lepas saya ini ada apa namanya? Ada mugholatoh ini. Suratu dzalika fil ma'il jari. Fil ma'il jari. Ma'il jari itu air yang mengalir. Apa air yang mengalir ini definisinya. Saya kira saya apa namanya? Saya tulis ya. Saya kirim di apa namanya? Di grup ya. Kejap. Alamak. Kejap ya. Apa? Mana tadi? Busal Karim, betul. Ini nih, tadi ini. Wal ma'ul jari. Apa itu ma'ul jari? Baca di yang saya kirim apa namanya? Saya kirim di grup itu. Man dafa'a fi munkhafidin au mustawin.
Ma'ul jari, air yang mengalir adalah air yang mundafa tertolak atau mengalir daripada fi munkhafidin, ke bawah. Munkhafid itu yang ada dari atas ke bawah, atau mengalir di mustawi, mengalir apa namanya dengan mendatar. Kan tidak mungkin ma'ul jari ke atas kan, ya ima ke bawah ya ima apa datar semacam itu. Wa illa fahuwa rokidun, kalau dia itu tidak mengalir ke bawah atau mendatar, maka dia itu adalah rokid. Kalau hukum ma'ur rokid yang bertakung, yang tidak mengalir jelas, tengok dua kulah atau tidak. Yang mengalir macam mana? Hukumnya sama, wal jari karokid. Cuma tolak ukurnya di dalam jari, bukan di semua ini, tapi per gelombang, per wave-nya. Karokid fi jami'i ahkamihi sabiqoh. Akan tetapi ibroh di dalam rokid dengan semuanya, dan di dalam jari dengan apa? Jariyati nafsiha, dengan gelombang itu saja. Kenapa? Karena yang namanya gelombang itu, walaupun dia itu secara dohirnya itu bersambung, nggak bersambung kan? Kan tidak apa namanya, tidak secara kasat mata. Dia itu tidak terpisah, walaupun dia tidak terpisah secara kasat mata, akan tetapi hukumnya dianggap seperti apa? Berpisah. Fahiyya mutafasilatun hukman, dianggap berpisah secara hukum. Kenapa? Itu takliliyah. Takliliyah itu maknanya sebab. Sebab apa ini? Sebab kenapa kok hukumnya itu berbeda? Karena setiap gelombang itu tolibatun 5 amamaha. Ini kan tolibah 5 amamaha sini kan. Dan dia itu haribah 5 waro'aha. Tidak mungkin bersambung dianggap satu kalau dia itu mengejar sesuatu dan lain daripada sesuatu. Tidak mungkin tolib wal matlub itu kecuali dia itu berbeda orang, berbeda sesuatu. Hari batun 5 waro'aha. Fa'in kanatil jariyatu kullataini bi'an balaghahuma ab'aduhuma salasah falatanjus biwuku'in najasati fiha illa bitaqodir. Dibilang kalau seumpamanya setiap daripada gelombang itu panjang, lebar, dan dalamnya itu lebih daripada 2 kullah, lebih daripada diraun warubu, maka di setiap jariyah tidak akan najis, kecuali dengan tidak akan menjadi mutanajis, kecuali ada perubahan bau, warna, dan rasanya. Wa illa fabil mula, kalau kurang daripada dua kulah, maka cukup dengan mulakoh, dia akan menjadi apa namanya? Menjadi mutanajis. Walil atiyah ba'daha hukmu ghusalatin najasah. Dan setiap daripada walil atiyah ba'daha hukmul ghusalah. Dibilang yang selanjutnya hukmul ghusalah. Selanjutnya yang ini najis. Ini membersihkan bagian yang najis. Loh iya, itu kalau najisnya tidak mancep, tidak apa mancep itu? Menancap. Ini kalau najisnya, contohnya hukum yang di sini itu kalau najisnya ikut dengan gelombang. Jadi mungkin beraknya Amar itu ringan. Jadi dia berak di yang wave nomor 2. Beraknya terikut dengan yang wave nomor 2. Yang nomor 2 kan mutanajis. Yang nomor 2 kan mutanajis. Oke. Ketika dia mutanajis, dia kan melewati sisi-sisi sungai ini kan. Sisi-sisi sungai yang dia lewati mutanajis kan. Yang nomor 3 membersihkan mutanajis yang dilewati oleh nomor 2. Jadi yang nomor 2 itu mutanajis, yang nomor 3 itu mustakmal. Tohirun goiru mutahhir. Anda bisa wudhu di nomor 1 bisa. Anda bisa wudhu di nomor 4 bisa. Yang tidak bisa hanya nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 karena dia mutanajis, nomor 3 karena dia ghusalah. Ini hukumnya kalau najasahnya itu ikut terbawa dengan gelombang. Lah kalau najasahnya mancep, najasahnya apa? Menancap, macam mana? Jadi benar-benar menancap. Saya tak tahu Amar makan apa. Tapi beraknya itu menancap. Jadi tidak terbawa arus ya. Setiap arus lewat kena beraknya Amar. Ada berak terkutuk itu. Ada huwa dibilang
Fakullu jariyatin tamarru alaihi wa hiya dunal kullataini najisatun. Apa? Mana tadi? Walil atiyah ba'da hukmun najasah wa in lam yajri bi jariyah huwa. Kalau samanya najasahnya itu tidak terbawa arus, menancap, maka fakullu jariyatin tamurru alaihi, tapi maka setiap gelombang yang lewat sini semuanya menjadi apa? Najis. Walaupun ini jaraknya ke sini masih ribuan kilo. Sudah sampai sini nanti baru menjadi suci. Hadza huwa. Wa hiya dunal kullataini najisatun wa inimtad dan nahru farasih hatta yajtami'a minhu kullatani bimahallin. Sampai nanti berkumpul di sini dua kulah atau lebih dan tidak ada yang taghayyur. Hadza huwal masalah. Bukan sesuatu yang susah-susah sangat. Fahadzal makna jisun min ghairi taghayyurin madama fil majra. Materi suratu dzalika fil ma'il jari bi an yakuna fil majra najasatun waqifah. Hadza ada najasah yang waqifah. Makna waqifah itu apa? Menancap, dia berhenti di situ, stop di situ. Dia tidak ikut terbawa dengan arus. Pantamakan Ustaz Amar. Wa kullu jariyatin aqallu min kullatin, setiap gelombang kurang daripada 2 kula. Fahadzal ma'u najisun ay mutanajjis. Airnya menjadi mutanajjis tanpa taghayyur madama fil majra, selama najasahnya itu masih di majra, walau balagha mi'atakullah. Walaupun ini sampai mi'atakullah, yakni di alirannya ya loh. Di alirannya memang mi'atakullah, tapi kan Anda kan menghukumi setiap gelombang kan. Dia itu mi'atakullah hisan, tapi akol min kullataini hukman. Jadi sini balagha mi'ata kullah. Fihi mughalatoh kan. Balagha mi'ata kullah hisan duna hukman. Di sini tidak disebutkan semacam itu. Karena itu saya cakap ini mughalatoh. Ini mughalatoh. Walau balagha mi'ata kullatin au alfa kullah hatta yajtami'a fi makanin aksar min kullatin, sampai berkumpul di danau ini yang lebih daripada 2 kullah, kita menghukumi dengan bahwasanya itu adalah suci. Yang terakhir, masuratu ma'aini yasihu tatahhur bihima infiradan lajtima'an. Apa gambaran daripada 2 air? Kalau Anda berwudu dengan salah satunya secara independen, jadi ada 2 air. Ini baldi yang pertama, ini baldi yang kedua. Ini air semua, ini air. Anda berwudu di sini boleh. Berwudu di sini juga boleh. Kemudian Anda gabung menjadi 2. Nomor 2 Anda letakkan nomor 1, menjadi banyak kan? Ketika menjadi banyak malah tidak boleh Anda berwudu dengannya. Sebelum dicampur boleh, setelah dicampur malah tidak boleh. Kan seharusnya kan sebaliknya kan? Sebelum dicampur tidak boleh, setelah dicampur malah boleh. Sekarang ini sebaliknya. Apa surahnya? Suratu dzalika idza turihama untahurun mutaghayyirun bima fi maqarrihi au mamarrihi katuhlibin alama intahurin ghairi mutaghayyirin. Jadi yang nomor 1 ini air suci. Maun tahur. Air suci, tapi dia itu berubah. Warnanya, baunya, atau rasanya berubah dengan sesuatu. La yastagnil ma'u anhu. Maksudnya ada lumutnya. Air yang biasa, tapi ada lumutnya. Tahu lumut ya? Tukhlub itu lumut. Itu bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun warnanya agak-agak hijau-hijau sedikit. Baunya pelik-pelik sedikit. Tetap dia itu tohirun mutohirun. Kenapa? Karena lumut sesuatu yang air tidak bisa untuk lepas daripadanya, tidak bisa independen daripadanya. Muntasidan. Dan yang nomor 2, alama intohurin ghairi mutaghayyirin. Ini yang nomor 2 air biasa, air mutlak biasa. Maknanya Anda nak wudhu di sini biasa bisa kan? Karena ini air yang berubah, tapi berubah karena sesuatu yang la yastagni anhul ma. Contohnya fi mamarihi, pipe-nya yang ada yang problem, atau makorrihi, di tempatnya ada lumutnya. Jadi berubah karena sesuatu yang memang tidak bisa untuk dihindari. Ini air yang normal. Anda bisa wudhu di sini, bisa kan? Wudhu di sini apalagi? Tidak ada masalah. Oke, masalahnya apa? Sekarang masalahnya,
yang ada lumutnya ini Anda gabung kepada air yang biasa. Akhirnya air yang biasa ini ada berubah warna, bau, dan rasanya. Sekiranya yaslubu ismal ma'i anhu. Sekiranya setelah digabung tidak menjadi ma'ul mutlak lagi. Tidak bisa Anda jadikan wudhu. Tidak bisa Anda buat wudhu air setelah digabung. Kenapa? Karena air ini air yang normal. Dia tidak perlu dengan air ini. Ketika Anda gabung, akhirnya malah menjadi apa? Anda menjadikan air ini berubah dengan sesuatu yang istagnal ma'u anhu. Air yang tidak perlu kepadanya, sesuatu yang air tidak perlu. Apakah air perlu kepada ini? Tidak. Ketika Anda gabung, merubahnya malah merusak kesucian, bukan kesucian, ketohuriahan. Ke apa? Dia tetap suci, tetap suci, tapi tidak bisa dibuat untuk bersuci. Fatagoyyara bihi hatta salaba ismal ma'i anhu. Maka setelah digabung, malah apa itu namanya? Malah salaba ismal ma'i anhu. Mengambil nama apa namanya? Tidak dijadikan ma'ul mutlak lagi, tidak menjadi ma'ul mutlak karena dia berubah dengan sesuatu yang asing daripadanya. Fala yajuzu tatahhur bihi. Maka air sudah digabung ini tidak bisa untuk dijadikan apa? Bersuci. Li'anna hadza taghayyur yastagnil ma'u anhu. Karena taghayyur ini air tidak perlu kepadanya. Maksudnya air bisa independen daripadanya. Berbeda dengan taghayyur dengan makor atau dengan mamar. Wallahu a'lam. Jayid. Atau waktu Nah, saya selesaikan taghayyur takdiri. Tapi waktu sudah pukul 7 dah. Sila sekarang kalau ada yang nak bertanya. 2 pertanyaan ya. Waktu udah lambat dikit. Nanti sisanya Assalamualaikum, Bik. Atau lewat Telegram. Silakan. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan binatang yang tidak ada darah yang mengalir, syaratnya yang pertama tidaklah dengan perbuatan. Apakah disyarat tahu, Bik? Contoh macam kita disyaratkan mengetahui. Contoh macam kita bacuh teh, kita ambil gula. Dalam gula tu ada semut mati. Tapi kita tak tahu. Apakah itu dihukumkan najis juga? Dengan sebab perbuatan kita memasukkan. Jadi fi'il fa'il itu harus semacam ada ikhtiar. Yang namanya fi'il itu harus ada keinginan untuk itu. Kalau Anda tidak sengaja, itu tidak dikatakan fi'il fa'il, tidak dikatakan kesengajaan. Yang namanya fi'il fa'il itu wallahu a'lam yang saya paham ada unsur kesengajaan. Masih. Assalamualaikum, Abi. Assalamualaikum, Bik. Waalaikumsalam. Okey, Abi. Saya nak tanya soalan. Kalaulah dalam sebuah wadah yang kecil ataupun baldi yang kurang daripada 2 kolah, dalam tu ada air mutanajis. Lalu diletakkan di bawah pili air yang dibuka lah. Sehingga air tu mengalir keluar daripada baldi yang kecil. Okey. Adakah kalau hilang sifat mutanajis dalam air dalam baldi tu, adakah boleh jadi air mutlak dalam baldi tersebut? Tak boleh, karena kurang daripada dalam baldi itu kurang daripada 2 kulah. Karena yang kurang daripada 2 kulah selama dia menjadi mutanajis, dia tidak bisa untuk menjadi suci selama dia tetap kurang daripada 2 kulah. Untuk menjadi balik menjadi suci lagi, dia mesti berkumpul dengan air yang lain di dalam satu tempat menjadi lebih daripada 2 kulah. Sedangkan itu masih kurang daripada 2 kulah, dia tidak bisa untuk menjadi suci. Wallahu a'lam. Walaupun dialiri dengan air yang banyak. Okey, terima kasih Habib. Sama-sama. Assalamualaikum, Bik. Pertanyaan ya, Pak Salda. Silakan. Bik, pertama saya nak tanya tentang air yang jatuh daripada penghawa dingin, air sejuk, penghawa dingin, aircon. Icon. Jadi saya tadah baldi, saya tadah sampai dia penuh, saya boleh ambil air wuduk ataupun tidak? Apa hukumnya? Yang pertama, keduanya boleh habis jelaskan. Saya pernah tanya itu. Tanya kepada guru saya, air itu apa embun kah atau apa? Tapi ala kulin itu bisa digunakan untuk berwudu. Karena ketika Anda, tengok ya, ketika Anda menadah air daripada icon, Anda beritahu ke orang lain. Hanya Anda tanya orang lain, ini air apa?
pasti dia akan cakap ini air. Dia koidnya koidun munfak, dia bukan koidul lazim. Berbeda dengan kalau Anda buat teh O. Anda buat teh O, Anda tunjukkan orang lain, ini apa? Dia akan pasti cakap apa? Teh O. Berbeda dengan air daripada apa itu namanya? Daripada ikon. Anda tadah, kemudian Anda cakap, ini apa? Pasti dia akan cakap, ini air. Dari situ, para ulama itu mengatakan, air tadahan ikon itu boleh digunakan untuk berwudu, hukumnya sama dengan air mutlak. Wallahu a'lam. Oke. Baik. Saya cukup kok untuk petang ni, insyaAllah. Untuk petang ini, insyaAllah nanti sisanya bagi pertanyaan kita diskusikan di Telegram atau di kelas yang akan datang, insyaAllah ya. Kita akhiri sampai sini. Bertaufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakumullah, Habib.